Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Meifa dengan nomor NPM 20204250006. Saya dari kelas Y3A, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan cara penanaman pohon sawo duren. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu sama jenis tanaman yang satu ini, ya kan? Nah, biar kalian gak penasaran, kita kenalan dulu yuk sama tanamannya. Sawo duren adalah nama sejenis buah dari suku sawo-sawoan. Buah ini juga dikenal dengan beberapa nama seperti sawo apel, sawo ijo, atau di Jawa menyebutnya dengan apel ijo, di Sunda menyebutnya dengan sawo hejo, di Banten menyebutnya dengan sawo kadu, di Jawa Timur menyebutnya dengan kenitu, gemintu atau menecu, dan di Lampung menyebutnya dengan manila. Daerah atau lokasi asal. Sawo duren berasal dari dataran rendah Amerika Tengah dan Hindia Barat. Karena manfaatnya, kini sawo duren banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indochina bagian selatan. Klasifikasi ilmiah tanaman sawo duren. Kingdom Plantae, Subkingdom Trachyobionta, divisi Magnoliophyta, subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dillenidae, ordo Erichales, famili Saphotaceae, genus Chrysophyllum, spesies Chrysophyllum chainito L. Sebelum kita melakukan penanaman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai morfologi dari pohon sawo duren ini. Pohon sawo duren ini termasuk ke dalam tanaman dikotil. Pohon ini bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 30 meter. Pada batang pohon sawo duren ini berwarna coklat, berkayu, dan memiliki kulit kayu yang bertekstur agak keras. Pada bagian daun, pohon sawo duren ini berbentuk lonjong berdiameter kurang lebih sekitar 3-6 kali 5-16 cm. Kemudian warna dari daun pohon sawo duren ini berwarna hijau cerah di bagian atas dan berwarna kuning keemasan di bagian bawah seperti daun pohon duren. Kemudian pohon sawo duren ini memiliki bunga yang tumbuh di bagian ketiak daun. Bunganya kecil-kecil dengan kelompok 5-35 kelompok. Bunga ini berwarna kuning sampai putih lembayung dan memiliki 5 helai kelopak. Kemudian pada bagian buah, pohon sawo duren ini berbentuk bulat telur dengan kulit buah yang agak licin, dan di dalamnya itu daging buahnya berasa manis, bertekstur lembut. Kemudian kulit buahnya itu memiliki getah apabila dilukai, getahnya berwarna putih. Kemudian pada bagian bijinya per butir itu memiliki jumlah biji sekitar 3-10 biji. Bijinya berwarna coklat sampai hitam keunguan, bertekstur keras. Lokasi penanaman yang saya lakukan berada di halaman rumah di Kampung Sempur, RT 2 RW 3, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Alat dan bahan yang digunakan untuk penanaman, yang pertama ada pohon sawo duren, yang kedua
ada cangkul untuk menggali tanah. Yang ketiga, ada skop untuk menimbun tanah. Yang keempat, ada pupuk organik berupa campuran kotoran ayam dengan tanah. Kemudian yang terakhir ada air untuk menyiram. Setelah alat dan bahannya sudah siap semua, kita masuk ke proses penanamannya. Ini lubang yang sudah saya gali. Oh ya, sebaiknya lubang digali sebulan sebelum penanaman atau 2 minggu sebelum penanaman. Tujuannya agar ada penguapan untuk si tanahnya tersebut. Pemberian pupuk pada awal tanam seperti ini kita berikan ketika tanah sudah mencapai setengah lubang. Tanaman sawo duren ini bisa tumbuh dengan subur di semua jenis tanah dan dalam kisaran iklim yang luas. Di seluruh Asia Tenggara, tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 400 mdpl. Tempat tumbuh yang lebih disenangi yaitu tanah yang sedikit asam dan mudah dikeringkan. Tanaman sawo duren ini baik ditanam ketika awal musim hujan seperti sekarang ini. Pemupukan dapat diberikan 250-500 gram urea per tahun sebelum tanaman berbuah. Untuk menghindari genangan air pada tanaman, kita dapat menggali tanah di sekitaran tanaman. Agar tanah pada tanaman tidak sejajar dengan tanah. Karena tidak baik tanaman mendapatkan air yang berlebihan. Kita gali seperti ini. Usahakan tidak sejajar. Lalu kita padatkan tanahnya. Yang terakhir yaitu kita bisa siram agar tanaman bisa beradaptasi dengan tanah yang baru. Sawo duren selain dikonsumsi sebagai buah segar, ia juga memiliki beberapa manfaat. Misalnya, rebusan daunnya digunakan untuk menyembuhkan diabetes dan rematik. Lalu, kulit dari batangnya digunakan untuk obat batuk. Kemudian, pohon dari sawo duren sendiri bisa digunakan untuk tanaman hias dan peneduh jalan di taman-taman. Lalu ranting-ranting yang keringnya digunakan untuk menumbuhkan tanaman anggrek. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.